في أكبر الكتب. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Kita sudah mempelajari kemarin bahwa istilah-istilah apabila dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa sudut. Pertama ada yang bertolak belakang, ada pula yang sudut sehadap, ada pula yang berseberangan, ada pula yang sepihak. Nah, kita perhatikan. Kita lihat pertanyaannya. Sudut-sudut yang menunjukkan dua buah sudut sepihak luar. Nah, kita cari yang mana sepihak luar. Untuk mendapatkan sepihak luar, perhatikan sudut P2. Kalau P1, jadi dan P1 dan sudut Q1 itu namanya sehadap. Sedangkan sudut P3 dan sudut Q3, P3 dan Q3 itu juga sehadap. Kemudian sudut P4 dan sudut Q1, Q1 itu P4 dengan Q1, coba perhatikan P4 dengan Q1. Wah, ini sehadap dalam sepihak maksud saya, dalam sepihak. Berarti sudut P2 dan sudut Q3, sudut P2 berarti ini, sedangkan ini sudut Q3, berarti luar sepihak. Jadi luar sepihak. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu apabila dua buah garis sejajar, yaitu garis P dan Q, ini garis P dan Q, kemudian dipotong oleh sebuah garis, maka terbentuk 8 buah sudut. Salah satu sudut besarnya 2x tambah 20 derajat dan 5x kurang 15 derajat. Nah, kalau kita perhatikan hubungan antara kedua besaran sudut ini adalah sepihak atau sudut luar sepihak. Ingat, syarat sudut luar sepihak yaitu, ingat ya, ini perlu kita ingat kembali. Kita ingatkan bahwa sudut luar sepihak itu berlaku 2x ditambah 20 derajat ditambah 5x dikurangi 15 derajat itu sama dengan 180 derajat. Tapi nanti kalau soalnya hubungan sudutnya berseberangan, itu sudutnya sama besar. Demikian juga kalau sudut berseberangan sama besar. Jadi khusus untuk sudut luar sepihak maupun dalam sepihak, itu jumlahnya kedua sudut itu dijumlahkan 180 derajat. Oke, kita selesaikan. Berapakah nilai X-nya sehingga kedua sudut ini bisa ditentukan nilainya? Dengan demikian kita bisa menuliskan 2x ditambah 5x itu menjadi 7x. 20 dikurang 15 berarti 5 derajat.
itu sama dengan 180 derajat. 7x untuk mempermudah perhitungan, ini kan tambah. Di sini plusnya tambah, langsung kurangi saja 180 derajat kurangi 5. Berarti 7x sama dengan 175. Berarti x sama dengan 175 dibagi dengan 7, itu hasilnya adalah 25. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Diketahui bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga PQR. Dengan demikian, kita bisa membuat syarat kesebangunan. Masih ingat? Syarat kesebangunan itu berarti panjang AB itu sebanding dengan panjang PQ sama dengan panjang BC itu berbanding dengan panjang QR sama dengan panjang AC berbanding dengan panjang PR. Nah, dengan demikian, karena yang ditanyakan adalah nilai X, perhatikan nilai X berada di PR. Nah, kalau begitu kita pakai, ini yang kita pakai. Berarti boleh kita tuliskan AB berbanding PQ sama dengan AC berbanding PR. Kita ganti, AB panjangnya berapa? 4. PQ panjangnya berapa? 6. AC panjangnya berapa? 8. Sedangkan PR ini yang ditanyakan. PR adalah X. Nah, dengan demikian kita bisa lanjutkan menjadi, atau kita bisa tuliskan seperti ini supaya mudah ya. 8 per X sama dengan 4 per 6. Atau bisa kita tuliskan, ini bisa dibalik. Jadi X per 8 sama saja 6 per 4. Atau bisa kita tuliskan X sama dengan 6 dikali 8 dibagi 4. Jadi ini kalikan dengan ini baru bagi dengan 4. Sekarang kita bagikan. 8 bagi 4 itu adalah, jadi 8 bagi 4 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 12 cm. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan. Kita lihat yang pertama ini ada segitiga ABC dan segitiga PQR dengan catatan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Kalau begitu, kalau dia sebangun, berarti segitiga ABC dan segitiga PQR itu memiliki, pertama, sudut B itu sama besarnya di sudut Q. Kemudian sudut C sama besarnya di sudut R. Sudut pada A itu sama dengan sudut pada P. Dengan demikian, kita bisa menuliskan bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah sudut P, atau maaf, sudut A sama dengan sudut P, Oke. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian, dan yang terakhir, sudut C itu sama dengan sudut R. Tinggal pilihannya yang mana. AP, BQ, CR. AQ salah, AR salah, AQ salah. Berarti jawaban yang paling benar adalah A. Baik, kita mulai soal yang pertama.
Ini ada sebuah tiang lampu berdiri tegak di tepi jalan. Pada saat yang sama, sebuah tongkat berdiri tegak di dekat tiang lampu, sehingga keduanya membentuk dua segitiga sebangun, seperti pada gambar berikut. Kita ketahui tinggi tiang lampu, yaitu adalah 6 meter, sedangkan tinggi tongkat 1,5 meter. Kemudian jarak antara tiang lampu dan tiang tongkat adalah 4 meter. Panjang bayangan tongkat adalah 1 meter. Nah, tentukan panjang bayangan tiang lampu. Tuliskan langkah-langkah penyelesaianmu. Nah, yang pertama, ini kita tuliskan dulu yang diketahui. Jadi, diketahui tinggi tiang lampu adalah 6 meter, tinggi tongkat adalah 1,5 meter, jarak antara tiang lampu dan tongkat adalah 4 meter, panjang bayangan tongkat adalah 1 meter. Kemudian tulis ditanyakan. Ini adalah langkah-langkah kita menyelesaikan soal ini. Setelah itu, ditanyakan adalah panjang bayangan tiang lampu. Panjang bayangan tiang lampu. Nah, penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan prinsip kesebangunan. Artinya ada dua buah segitiga. Jadi kita lihat. Jadi ini kita gambarkan. Ini adalah segitiga. Segitiga untuk tiang. Ini adalah segitiga untuk tiang, di mana kita ketahui ini tingginya 6 meter. Kemudian ini kita misalkan karena panjang bayang yang ditanyakan, ini kita misalkan X. Kemudian kita memiliki satu segitiga lagi, yaitu tongkat. Satu, sedangkan ini 1,5 meter. Nah, kita buat perbandingan yang bersesuaian. Ini adalah bersesuaian berarti X berbanding 1 sama dengan 6 berbanding 1,5. Nah, untuk mendapatkan X-nya, kita langsung saja tuliskan. Jadi X sama dengan 6. Jadi 6 kali 1 dibagi 1,5. Atau bisa dituliskan supaya komanya hilang, 6 kali 1 kali 10 berarti 60 per 15 sama dengan 4 meter. Nah, untuk ini adalah langkah-langkah yang dituliskan di dalam buku catatan kalian. Tetapi jawaban terakhir kalian masukkan di Google Formulir adalah yang 4 meter. Jadi langkah-langkahnya ini tidak usah ditulis di Google Formulir, cukup ditulis di catatan, kemudian hasil akhirnya dimasukkan di Google Formulir. Demikian untuk soal yang pertama.